Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanya Fitri, NIM 22334117 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali materi tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Anatomi sistem muskuloskeletal dengan dosen pengampu Nurse Mariza Elvira M.Kep. Apa itu sistem muskuloskeletal? Muskuloskeletal system atau sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengambil benda, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika sistem muskuloskeletal terganggu, tubuh pun akan kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun tak hanya itu, selain mendukung pergerakan tubuh, fungsi lain dari sistem muskuloskeletal adalah membentuk postur tubuh dan melindungi organ-organ penting di dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Anatomi sistem muskuloskeletal terdiri dari yang pertama yaitu tulang. Bagian utama dalam sistem muskuloskeletal adalah tulang. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ penting, serta menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. 2. Sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan dua tulang. Beberapa sendi bisa digerakkan seperti sendi-sendi tulang belakang, sendi pergelangan tangan dan kaki, sendi lutut, sendi jari tangan, dan lain-lain. Namun ada pula sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali atau sendi mati, salah satunya sendi satura pada lempengan tengkorak. 3. Otot. 3 jenis otot yang termasuk dalam bagian sistem muskuloskeletal adalah otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Yang pertama yaitu otot jantung adalah jenis otot yang bekerja secara otomatis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, otot polos adalah otot yang dapat ditemukan pada organ tubuh seperti pembuluh darah dan saluran cerna. Jenis otot ini juga bekerja secara otomatis di bawah kendali sistem saraf otonom. Yang ketiga adalah otot rangka. Adalah jenis otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini dapat berkontraksi dan meregang ketika tubuh bergerak, misalnya menggenggam benda, berjalan, atau sekadar mengubah posisi tubuh seperti menekuk tangan dan kaki. 4. Ligamen. Setiap sendi manusia dikelilingi oleh ligamen atau jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ligamen berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan sendi, menopang dan menstabilkan pergerakan sendi, memungkinkan pergerakan dan membatasi pergerakan sendi, serta menyatukan tulang. Yang kelima yaitu tendon. Fungsi tendon dalam sistem muskuloskeletal adalah menghubungkan otot ke tulang serta mengontrol gerakan sendi. Tendon berbentuk seperti tali dan dapat ditemukan di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, sampai kaki. Contoh dari tendon adalah tendon Achilles dan tendon rotator cuff di bahu. Yang keenam yaitu tulang rawan. Tulang rawan merupakan jaringan ikat yang menutup sendi. Tulang rawan dapat ditemukan di antara sambungan tulang, hidung, telinga, dan trakea. Sebenarnya tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, hanya saja lebih kenyal dan lentur dibandingkan tulang rangka. Fungsi utama dari tulang rawan adalah dalam sistem muskuloskeletal adalah untuk mencegah pergesekan antara tulang dan sendi serta menjadi peredam fisik ketika terjadi cedera pada tubuh. Cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika tubuh akan bergerak, otak langsung mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk merangsang otak rangka. Setelah menerima impuls, otak akan mulai berkontraksi, kemudian menarik tendon dan tulang, sehingga tubuh bisa bergerak. Sementara itu, saat mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar rileks dan mengendur. Ketika otot yang sudah rileks berhenti berkontraksi, gerakan tubuh pun juga ikut terhenti. Cara menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal. Sama halnya dengan sistem tubuh lainnya, sistem gerak juga berisiko mengalami gangguan. Adapun beberapa gangguan pada sistem muskuloskeletal adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kelainan tulang belakang. Yang kedua, kelainan bentuk tulang. 3. Penyakit Parkinson. 4. Distonia. 5. Ataksia. 6. Osteoporosis. 7. Atrofi otot. 8. Miastenia gravis. 9. Infeksi pada tulang. 10. Gangguan sendi. 11. Penyakit autoimun.
12 kanker otot, 13 amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, dan lain-lain. Guna mencegah gangguan-gangguan tersebut, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal adalah sebagai berikut. Yang pertama, olahraga secara rutin untuk meningkatkan kekuatan tulang, otot, dan sendi. Olahraga juga bermanfaat meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Dengan begitu, risiko cedera pun akan berkurang. Yang kedua, menerapkan postur tubuh yang baik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, misalnya saat duduk. Hal ini bermanfaat untuk mencegah ketegangan pada sendi dan otot. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup agar otot dan tulang memiliki waktu untuk pulih setelah beraktivitas. Yang keempat, menjaga berat badan ideal untuk mencegah badan ekstra pada tulang. Yang kelima, mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Yang keenam, menghentikan kebiasaan merokok karena senyawa dalam rokok dapat merusak lapisan sel pembuluh darah dan menyempitkan pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah. Baiklah, hanya itu review materi tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.